Selamat sore Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini, di mana kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berkati ya Tuhan di dalam mengajarkan firman Tuhan. Dan jemaat yang boleh belajar juga boleh mengerti dan memahami kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang objek penyembahan di dalam pasal yang sama. Namun di sore hari ini kita melihat di dalam sisi yang lain, yaitu tujuan iman. Sekali lagi ini di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mengapa kita beriman? Lalu bagaimanakah iman kita itu nyata dalam hidup kita? Apa yang menjadi sasaran kita beriman? Nah, inilah yang kita coba ungkapkan di dalam pembahasan di sore hari ini di dalam kitab yang diungkapkan oleh Petrus ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita bicara tentang keselamatan, maka orang Kristen sering berbicara tentang keselamatan itu tapi bersifat masa lalu. Apa artinya? Yaitu ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan. Maka di sini kita berbicara tentang apa yang kita peroleh sebagai jaminan keselamatan. Mungkin itu kita percaya Yesus waktu kita masih kecil. Saya kurang tahu Bapak Ibu dan Saudara. Atau kita ketika kita masih remaja, SMA, kuliah, atau ketika kita mulai terlibat aktif di dalam pelayanan. Bahkan tidak mengherankan, banyak juga mungkin pelayan Tuhan baru memiliki keyakinan, kepastian keselamatan ketika ia sudah melayani Tuhan. Bahkan tidak heran juga Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang yang memang masih ragu-ragu tentang keselamatan yang telah ia peroleh. Tapi kita sering berbicara tentang sesuatu yang sifatnya masa lampau atau masa lalu ketika kita percaya. Tadi saya katakan entah kapan kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau itu 2 tahun yang lalu, berarti itu sudah bicara masa lalu. Namun di dalam bagian yang kita bisa pelajari pada sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara, yang berhubungan dengan tujuan iman kita, maka di dalam bagian 1 Petrus pasal 1 ayat 9, ya, dalam lanjutan pembelajaran ini, saya baca kepada kita, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi di sini ada tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Tujuan kita, tujuan akhir hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Tapi pertanyaannya, kapan itu nyata? Kapan itu terjadi dalam hidup kita? Kapan itu kita bisa dapatkan, kita rasakan, kita nikmati
dalam hidup ini. Maka kembali di dalam 1 Petrus ayat yang kelima, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Karena tujuan daripada keiman kita itu keselamatan jiwa kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk apa? Dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Petrus dalam bagian ini, di mana ia menyatakan bahwa keselamatan yang menjadi tujuan hidup kita. Ini tidak hanya bicara masa yang lalu atau masa lampau, masa lalu, tapi sesuatu yang berbicara untuk masa yang akan datang atau tujuan akhir. Dan ini baru dinyatakan kepada kita di dalam bagian ini, dikatakan pada zaman akhir. Atau istilah lain, pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Baru dinyatakan. Baru kita bisa nikmati. Baru kita rasakan, istilah yang lain. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, bukankah ketika kita bicara tentang keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita? Menurut apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika kita percaya Yesus, maka keselamatan itu menjadi hal yang pasti. Tapi kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Petrus di sini, seolah-olah dalam tanda petik saya katakan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang baru kita capai di masa yang akan datang. Maka menjadi pertanyaan kepada kita, apakah keselamatan yang dimaksud di dalam bagian ini oleh Petrus adalah sesuatu yang tidak pasti? Karena baru akan kita dapatkan pada akhirnya. Berarti kemungkinan kalau kita tidak bisa menunjukkan sebuah hal yang benar dalam hidup kita, apakah ada kemungkinan keselamatan itu adalah sesuatu hal yang tidak akan kita raih pada akhirnya? Kita tidak dapatkan pada akhirnya. Atau istilah yang lain yang sering diperdebatkan adalah keselamatan itu bisa hilang dalam hidup kita. Apakah demikian yang dimaksudkan oleh penulis di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau seperti itu yang dia maksud, berarti dua pernyataan di Alkitab memiliki perbedaan, di mana Paulus mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa keselamatan itu sesuatu yang pasti dan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang menjanjikan itu adalah Allah. Dan itu sudah dimeteraikan. Tapi ketika Petrus menyampaikan ini, pada akhirnya berarti sekarang ini dalam perjalanan iman kita, kemungkinan bisa kita dapatkan, kemungkinan itu bisa gagal, ada. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Petrus di sini, bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Mari kita melihat seperti apakah Petrus mengajarkan tentang konsep keselamatan itu.
Kalau kita melihat beberapa bagian Bapak Ibu dan Saudara yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat ini, yaitu tentang keselamatan atau kata keselamatan, khususnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ini, maka ada 4 kali dalam suratnya dia tuliskan itu. Misalkan di ayat yang kelima yang telah kita baca tadi, yaitu karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya sesuatu yang akan diberikan kepada kita untuk masa yang akan datang. Tadi di ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu tujuan iman percaya kita, yaitu keselamatan jiwa. Nah, keselamatan itulah yang diselidiki oleh dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus mengutip pernyataan para nabi-nabi yang terus meneliti akan keselamatan seperti apa untuk meraih atau untuk mendapatkan keselamatan itu. Maka kita melihat di dalam firman Allah, khususnya apa yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi, bahwa keselamatan akan kita dapatkan dengan cara ketaatan sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah atau hukum Taurat. Istilah yang lain, bahwa keselamatan itu oleh karena perbuatan yang kita lakukan dengan ketaatan sepenuhnya kepada hukum Taurat. Dan itu yang diselidiki. Ternyata di dalam penyelidikan yang dikatakan oleh Petrus di sini, barulah ditemukan bagaimana keselamatan sepenuhnya itu diberikan. Yaitu apa? Ayat 10 bagian yang terakhir tadi, bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, maka kata keselamatan itu dihubungkan dengan kasih karunia. Berarti kasih karunia adalah sebuah pemberian, anugerah yang diberikan kepada kita. Kemudian di dalam ayat yang lain, pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi dalam bagian ini, penulis kitab ini, Petrus, berkata bahwa kita terus bertumbuh ya, di dalam perolehan tentang keselamatan itu, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga apa? Iman kita semakin murni dan keselamatan itu menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan. Nah, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya katakan tadi, untuk memahami makna pernyataan daripada Petrus ini perlu penyelidikan yang seksama. Ya. Tidak hanya sekedar kita melihat, oh berarti seolah-olah yang disampaikan di sini keselamatan yang kita miliki berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Kalau tadi dikatakan sesuatu yang pasti, tapi di sini katakan seolah-olah sesuatu hal yang harus kita pertahankan. Kalau kita tidak bisa mempertahankan, maka ada kemungkinan keselamatan kita menjadi hilang. Tentu tidak seperti itu untuk memahami bagian ini. Nanti saya jelaskan kenapa Petrus menyampaikan hal ini. Kenapa kita harus bertumbuh seperti itu? Kenapa kita terus menginginkan air susu yang murni dan rohani itu? Ya. Tentu ini ada hubungannya dengan
banyak penyesat-penyesat yang pada zaman itu berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan dengan cara apa? Bahwa keselamatan bukan hanya karena iman, tetapi dengan kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah. Jadi keselamatan tambah perbuatan baik. Itu yang dihadapi pada zaman itu. Sehingga mau tidak mau Petrus mengingatkan kita di bagian ini untuk perlu hati-hati dalam mensiasati hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa keselamatan itu diungkapkan di dalam hal yang Petrus katakan, tujuan daripada iman kita, kemudian sesuatu yang akan menjadi milik kita tapi pada zaman akhir. Maka dia katakan, dalam dunia ini kita terus bertumbuh, beroleh, berupaya dengan seksama agar terus bertahan. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita perhatikan juga di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21 saya baca kepada kita. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kita perhatikan di sini satu contoh yang diambil oleh Petrus tentang bagaimana Tuhan menganugerahkan, mewartakan tentang berita keselamatan itu kepada dunia ini. Dan itu diambil contoh peristiwa Nuh, di mana pada waktu itu ada air bah. Namun sebelum peristiwa air bah itu, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Kemudian Nuh menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu kepada mereka, bahwa pada akhirnya, pada saatnya ada hukuman Allah. Namun pada saat itu banyak orang, bahkan semua orang, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nuh. Alkitab mencatat Nuh mendapat kasih karunia Allah. Dan oleh karena kasih karunia Allah, ia diselamatkan. Jadi kita bisa memperhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Petrus melihat contoh di dalam kehidupan Nuh. Tetapi ia diselamatkan karena kasih karunia Allah. Di sisi yang lain, pasal 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara, di sini kita juga melihat perbandingan yang diberikan oleh Petrus. Apa itu? Kalau seandainya orang benar tidak diselamatkan, lalu dia berkata, bagaimana dengan orang berdosa? Bagaimana dengan orang fasik? Kalau orang benar tidak bisa diselamatkan, maka lebih-lebih mereka yang berdosa pasti tidak diselamatkan. Tapi di sini dia memberikan pembeda, yaitu antara orang benar, di mana orang di benar itu akan diselamatkan, sedang orang fasik
orang berdosa itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi orang berdosa tidak diselamatkan, tetapi orang benar akan diselamatkan. Itu yang diungkapkan oleh Petrus di dalam bagian ini. Tadi saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita meneliti dengan baik tentang pernyataan daripada Petrus di sini, di mana keselamatan itu tidak dinyatakan sebelum akhir zaman. Ya. Artinya apa? Baru nanti kita bisa dapatkan. Ya. Saya ambil contoh ini Bapak Ibu dan Saudara, seperti seumpama seorang yang sedang sekolah. Kemudian dikatakan, kalau engkau berhasil dalam studimu, pasti kamu akan lulus. Artinya apa? Seseorang itu dinyatakan lulus dalam hidupnya, dalam sekolahnya maksudnya, dalam studinya, kalau ia sudah melewati proses dan pada akhirnya, ya, mungkin itu kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 3, kalau SMA kelas kalau SMA kelas 3 atau mahasiswa pada akhirnya setelah skripsi dan lain sebagainya, lalu disemakan tanda bahwa ia telah menyelesaikan studinya, maka ia telah meraih apa yang telah ia impikan, apa yang ia dambakan. Seumpama itu bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang memang telah kita dapatkan, telah kita terima ketika kita beriman kepada Kristus. Namun itu baru menjadi realita nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Keselamatan itu diperoleh setelah berakhirnya penderitaan demi Yesus pada masa kini. Jadi selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan mengalami yang namanya penderitaan, apalagi sebagai pengikut Kristus. Berarti banyak penderitaan yang kita akan alami. Karena Yesus juga berkata bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dia berkata, di tengah-tengah situasi seperti itu, marilah kita terus bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, untuk memahami kalimat ini tidak dilihat bahwa seolah-olah keselamatan yang telah diberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang hilang pada akhirnya kalau kita tidak terus bertahan. Ya, tentu kita harus memahami di sini apa yang dimaksudkan oleh Petrus pada zaman itu. Ya. Ini berbicara tentang situasi yang terjadi pada zaman itu. Kenapa? Orang-orang percaya ketika mereka menaruh iman percaya kepada Yesus, mereka meninggalkan agama atau keyakinan mereka sebelumnya, maka tantangan, penderitaan mereka akan dapatkan. Ya. Kita tahu di dalam kisah-kisah bagaimana para pengikut Kristus di awal-awal mereka dianiaya, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Maka di dalam konteks itulah Petrus menyampaikan agar mereka terus bertahan. Ya. Agar mereka terus kuat dalam iman. Karena apa? Ada pengharapan yang pasti yang akan mereka dapatkan, yaitu keselamatan jiwa mereka. Kalaupun mereka harus mati karena mengikuti Yesus, maka mereka tidak boleh takut. Kalau mereka mati oleh karena iman kepada Yesus Kristus, maka mereka tidak perlu khawatir. Karena mereka akan mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu hidup yang kekal. Selanjutnya, keselamatan dapat dianggap sebagai peristiwa masa lalu
tetapi biasanya dipandang sebagai peristiwa yang akan datang. Maksudnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, kalau tadi dikatakan masa lalu itu adalah ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, saat kita percaya kepada Kristus, maka jaminan keselamatan itu kita sudah dapatkan. Namun tadi sudah saya sampaikan juga bahwa keselamatan itu baru nyata atau baru kita rasakan, baru kita raih ketika akhir zaman atau ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Jadi keselamatan pada peristiwa masa lalu itu berfokus pada landasan dan keselamatan, yaitu dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan penyerahan kepadanya, yaitu iman percaya kita. Kemudian realita keselamatan terjadi pada masanya akan datang, ya, di mana kita terlepas daripada bahaya atau berbagai tantangan ancaman di tengah-tengah dunia ini. Ya, keselamatan tidak akan pernah menjadi nyata sebelum penghakiman terakhir dijatuhkan. Ya, kita masih belum mendapatkannya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk hal demikian. Tadi sudah saya katakan bahwa sekalipun Petrus menyampaikan di sini bahwa keselamatan, kepastian itu baru dinyatakan kepada kita pada akhir zaman, bukan maksud Petrus di sini adalah bahwa keselamatan adalah sesuatu yang tidak pasti, atau keselamatan itu sesuatu hal yang bisa hilang, atau keselamatan itu kalau kita tidak taat sepenuhnya, maka sewaktu-waktu kita bisa kehilangan akan hal demikian. Tapi maksud daripada Petrus di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa orang-orang percaya pada zaman itu sedang menghadapi penganiayaan. Maka mereka harus memiliki yang namanya pengharapan dalam hidup mereka. Pengharapan. Nah, itulah yang bisa memberikan penguatan bagi mereka karena memiliki pengharapan. Dan pengharapan yang diberikan kepada kita bukan suatu pengharapan yang omong kosong, tapi pengharapan yang pasti dan akan kita dapatkan. Sesuatu yang pasti dan menjadi milik daripada orang percaya. Jadi itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dia maksudkan di sini. Ketika orang percaya sedang berhadapan dengan pencobaan, tantangan dalam iman mereka, oleh karena mereka mengikut Kristus, maka Petrus ingatkan, jangan kamu tinggalkan imanmu oleh karena situasi itu. Kamu memiliki pengharapan dalam hidup ini. Kamu akan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Akan diberikan kepadamu pada zaman akhir. Itulah sebabnya dia terus mendorong orang percaya di dalam iman mereka kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah meninggalkan iman. Jangan kita beralih kepada hal yang lain. Tapi pegang teguh iman percaya kepada Kristus. Itulah tujuan iman kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ada pengharapan yang diberikan kepada kita. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan, sesuatu yang akan diberikan kepada kita untuk masa yang akan datang. Namun tadi saya sampaikan bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini ada tantangan, ada rintangan, ada cobaan yang kita akan alami. Lalu bagaimana kita menghadapi itu? Apa yang harus kita lakukan? Seperti apa tindakan yang kita perbuat?
Maka kalau kita perhatikan di dalam pengajaran oleh Petrus di sini, di dalam menghadapi situasi itu, maka dia memberikan hal yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, jadi di sini ada satu hal yang ditekankan kepada kita, bagaimana kita terus bertahan di dalam pengharapan iman kita, yaitu keselamatan itu. Sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak cobaan, sekalipun banyak intimidasi yang kita dapatkan, tetapi kita punya kekuatan yang menolong kita, menopang kita. Yaitu apa? Kuasa Allah. Jadi inilah yang senantiasa memberikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kekuatan di dalam menghadapi banyak hal. Itu kuasa Allah. Tidak ada kuasa selain kuasa Allah yang dapat memelihara jiwa orang percaya melewati tantangan tersebut sampai pada keselamatan. Kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita yang terbatas. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan memahami tentang teologi, mengerti tentang hal demikian, tapi pengetahuan teologi tidak bisa dan tidak mampu menolong kita untuk apa? Kuat menghadapi banyak tantangan. Kenapa? Ini bukti-bukti, Bapak, Ibu, dan Saudara. Justru banyak juga orang-orang yang memang percaya dan belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Justru mereka juga bisa disesatkan. Oleh karena apa? Pengetahuan yang mereka miliki. Bukan berarti maksud saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak boleh belajar teologi. Perlu. Dan justru itu harus belajar. Ya. Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah representatif daripada pernyataan Allah. Ya. Kuasa Allah. Firman Allah itu yang senantiasa memberikan kepada kita penguatan, penghiburan. Firman Allah yang senantiasa memberikan kepada kita dorongan, semangat untuk bisa melakukan segala sesuatu. Sehingga kita bisa melewati dan mensyukuri segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa keselamatan manusia itu adalah sebagai dampak daripada kuasa ilahi. Saya baca kepada kita 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Satu contoh yang diberikan oleh Paulus kepada kita tentang dirinya. Ketika ia menghadapi banyak tantangan, bukan saja dari luar, tetapi dari dalam diri Paulus sendiri. Yang bisa melemahkan dia, yang bisa membuat ia putus asa. Tetapi ketika ia bertanya kepada Tuhan di dalam hal demikian, lalu Tuhan menjawab dia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Jadi Paulus menyadari bahwa sebagai manusia punya banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup. Tapi Tuhan berkata, justru di dalam hal itulah kuasaku menjadi sempurna. Dan itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang memampukan Paulus untuk siap, untuk tekun, untuk kuat menghadapi tantangan ketika ia sudah percaya. Bahkan nyawanya sekalipun ia bisa korbankan. Karena ia yakin kuasa Allah yang menopang, menolong dia. Jadi hal yang menjadi sarana kepada kita, yang menjaga, memelihara iman kita dalam menanti pengharapan kita ke depan, yaitu keselamatan jiwa kita. Yang pertama adalah kuasa Allah. Yang kedua adalah di dalam ayat tadi dikatakan, di dalam Petrus tadi,
Selain kuasa Allah, dikatakan di sini karena imanmu. Ya, jadi ini juga bicara iman. Ya. Tentu untuk bisa melihat hal ini Bapak Ibu dan Saudara, tadi sudah dikatakan bahwa tujuan iman adalah keselamatan, dan ini kita akan dapatkan pada zaman akhir. Maka di dalam peperangan kita di tengah-tengah dunia ini, maka iman itu hanya berperan penting. Ya. Tentu hal ini bukan berarti Bapak Ibu dan Saudara kita meragukan kuasa Allah. Bukan. Kuasa Allah yang menolong kita. Tapi bagaimana kita bisa melihat kuasa Allah itu? Maka itulah yang dikatakan di sini, respon manusia, tanggapan manusia yang dilakukan oleh manusia apa? Beriman, percaya, yakin pada pemeliharaan Tuhan, yakin pada penjagaan Tuhan, yakin pada perlindungan Tuhan. Dan dengan keyakinan hal demikian, itulah yang terus menolong dia, terus memberikan dia kekuatan, terus memotivasi dia, terus menopang dia, menguatkan dia dalam menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Ya. Selain daripada kuasa Allah, ada iman yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Oleh karena itu, pemeliharaan oleh kuasa Allah tidak menggantikan upaya dan perhatian manusia bagi keselamatannya sendiri. Artinya apa? Tadi sudah saya katakan bahwa ada kuasa Allah, ya, dan kuasa itu melebihi daripada kekuatan manusia. Tapi di sisi yang lain dituntut kepada manusia adalah iman. Keyakinan yang sungguh-sungguh atas kuasa Allah itu yang bekerja di dalam hidupnya. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu dengan adanya kebergantungan kita kepada Kristus. Kita bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Kristus sebagai sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita. Firman Tuhan ingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ya. Itulah yang memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang terjadi. Pandemi COVID-19 boleh terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kapanpun kita tidak tahu kapan itu berakhir. Tapi kita yakin pemeliharaan Allah bagi kita sebagai orang percaya. Maka di dalam pemeliharaan Allah itu kita sepenuhnya bergantung pada Kristus yang menopang, menolong, dan menguatkan kita. Kita yakin akan hal demikian. Ya. Karena pada saatnya COVID-19 ini pasti akan berakhir. Ya. Tentu yang lebih tahu waktunya adalah Tuhan. Kita sebagai orang percaya masih hanya menjalankan apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupan ini. Tapi di dalam bagian-bagian ini, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Yaitu apa? Mari kita juga waspada. Untuk senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bagian ini, di mana orang-orang percaya yang Petrus tujukan suratnya, mereka sedang menghadapi tantangan, ya, baik penganiayaan maupun pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Maka Petrus ingatkan mereka agar terus waspada, ya, berhati-hati dengan hal yang demikian. Sehingga apa yang telah mereka dapatkan, apa yang telah mereka peroleh, apa yang telah sesuatu yang pasti dalam hidup mereka, maka jangan itu menjadi hal yang sia-sia dalam hidup mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita juga pada saat ini, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, mari kita terus memelihara keyakinan kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita, di mana kita akan mendapatkan itu pada zaman akhir atau ketika Yesus datang kedua kali.
Maka selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, mari terus memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Ketika ada cobaan, ketika ada penderitaan, ketika ada banyak rintangan dalam hidup kita, bergantunglah sepenuhnya kepada Kristus yang memelihara hidup kita. Kuasa Allah memelihara kita. Amin. Di dalam pembelajaran firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Apa yang kami pelajari di dalam kitab 1 Petrus ini, bahwa tujuan iman kami adalah keselamatan, dan itu telah kami dapatkan di dalam Kristus Yesus, yang akan dinyatakan kepada kami pada zaman akhir, pada waktu Engkau datang kedua kali menjemput kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di saat-saat perjalanan iman kami di tengah dunia ini, biarlah kami senantiasa memegang teguh dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara dan menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada hal-hal yang kurang difahami di dalam bagian ini, boleh menanyakan melalui WA. Ya, Tuhan memberkati kita.